Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrillah allazi khalaqana wa razaqana wa manahana li amata wa la tuhsa. Wassalatu wassalam nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi dalaina alla fi kulli syukrillahi waladaina. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air, Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama pernah berkata, perjuanganku melawan penjajah lebih mudah dibandingkan kalian nantinya, karena kalian akan melawan bangsa kalian sendiri. Benar kata beliau. Menurut laporan Transparency International tahun 2023, indeks persepsi korupsi di Indonesia sangat turun melonjak. Negeri ini hanya mencapai skor 34 dari 100 dan menduduki peringkat 110 dari 180 negara di dunia. Padahal dalam laporan Royal Islamic Strategic Studies Center tahun 2024, Indonesia memiliki mayoritas Muslim sebanyak 236 juta jiwa atau setara dengan 84,35% dari total populasi di negeri ini. Hadirin, fakta ini menunjukkan bahwa negeri ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan mayoritasnya. Pendidikan dengan syarat dan diiringi nilai-nilai akhlak yang melongsor pada pengajaran transfer of knowledge semata yang bertujuan hanya untuk memajukan teknologi dan mencari material belaka. Jika pendidikan terus-menerus seperti ini, maka kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, pemuda dan pemudi Indonesia, jangan heran, jangan kaget. Karena disitulah akan muncul manusia-manusia berhati serigala. Manusia-manusia ini yang akan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara the justified ways, yaitu menghalalkan segala cara. Jati diri bangsa Indonesia yang kuat dan yang besar akan terus memudar warnanya jika nilai-nilai akhlak, moral, dan nilai-nilai Islam yang mulai dilupakan. Jalan-jalan ke Kalimantan, jangan lupa membawa tikar. Izinkan kami menyampaikan syarahan, bukan cuma pintar, tapi juga bermoral. Mengawali syarahan ini, mari kita dengarkan sepenggal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu-lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia melalui pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Majelis hakim yang wajahnya berseri-seri, sahabat syariul Quran yang kami cintai. Dalam Zubdatub Tafsir menjelaskan, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu-lah yang maha pemurah. Yakni dengan kemurahan hatinya lah kita dapat mampu membaca. Padahal kita manusia hanyalah seorang umi, yaitu orang-orang yang buta akan membaca dan literasi. Dan disebutkan juga Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia melalui perantara kalam, yang artinya pencipta kita Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, menyerukan kita dan mengajarkan kita melalui dakwah-dakwah yang menenangkan hati. Dan disebutkan pula Allamal insana ma lam ya'lam, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya sebelumnya. Yang artinya pencipta kita mengajarkan kita menulis, membaca dengan benda yang tidak pernah diketahuinya, yaitu pena. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat tersebut sudah sangat jelas memperlihatkan betapa pentingnya pendidikan. Namun, coba kita tanya kembali, apakah hadirin sudah tahu apa itu pendidikan? Apa itu karakter? Dan apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah pendidikan yang banyak digunakan di dunia pendidikan, yang berlandaskan akhlak serta moral yang dapat membangun watak negeri ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pendidikan hari ini sangat mengalami kemajuan yang sangat luar biasa dan terus menerus. Anak-anak di Indonesia sudah belajar robotik, coding,
bahkan bisa menjadi konten kreator sejak dini. Apakah kita sudah bangga? Apakah hadirin sudah bangga dengan negeri ini? Jelas, saya pun bangga sebagai pemudi negeri ini. Kita bangga dengan generasi yang penuh prestasi. Namun, kita tidak bisa menutup mata. Mari kita bertanya secara jujur, apakah kepintaran tersebut sudah beriringan dan sejalan dengan moral yang kuat? Baru-baru ini terdapat seorang mahasiswa Fakultas Hukum yang mengalami kemalangan hingga kematian. Tragisnya, pelaku merupakan mahasiswa dari kampus yang bergengsi dan ngetop namanya. Dan lebih parahnya lagi, dalam penyidikan kasusnya banyak sekali kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Inikah cerminan pendidikan kita saat ini? Cerdas tapi tidak sopan, Penuh prestasi tapi minim empati. Nauzubillahi min zalik. Dr. Tuti Ningsih dalam buku pendidikan karakter terbitan Rumah Kreatif Purwokerto tahun 2021 halaman 16 menyebutkan pendidikan karakter bermakna ialah pendidikan yang bernilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan watak yang dapat membangun generasi sekarang, yang dapat membantu anak didik hingga dapat memilih jalan yang baik dan jalan yang benar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengapa pendidikan karakter ini sangat penting bagi kita semua? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dua arah. Arah yang pertama, arah kejahatan atau fujur. Dan yang kedua, arah kebaikan atau takwa. Apabila kita memilih arah kejahatan, maka kerugian akan mengiringimu senantiasa. Tetapi apabila kita memilih takwa, maka keberuntungan dan kebaikan selalu mengikutimu. Mari kita dengarkan kembali sepenggal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 82 yang berbunyi, Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم
Sadaqallahul azim. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi ini? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak jejak-jejak peradaban di bumi ini. Apa yang mereka usahakan tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang berbahagia dan sahabat syarih Quran yang kami banggakan. Syekh Profesor Dr. Wahbi Az-Zuhaili, seorang pakar fikih dan tafsir dari negeri Suriah tahun 82, dalam tafsirnya yaitu Al-Wajiz. Beliau menyebutkan, apakah orang-orang musyrik ini tidak berjalan di muka bumi ini? Dan apakah orang-orang ini tidak melihat apa yang ditimpa oleh umat terdahulu? Umat-umat terdahulu jauh lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih kreatif. Tetapi apa yang mereka kerjakan merupakan kesyirikan dan tipu daya usaha dalam mengumpulkan warisan dan harta benda yang pasti tidak akan dapat mencegah mereka dari siksa. Oleh karena itu, kita sebagai muslim dan muslimah harus memilih jalan yang baik, yaitu jalan yang bertakwa. Jalan bertakwa ini juga memiliki cara, yaitu dengan cara pendidikan karakter. Insinyur Soekarno pun pernah berkata, pendidikan karakter merupakan sebuah watak bangsa Indonesia. Tepat pula kata Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan karakter ialah yang dimiliki oleh siswa yang memiliki cipta, rasa, dan karsa. Oleh karena itu, pendidikan karakter sangatlah penting dalam membangun jati diri bangsa. Jati diri bangsa Indonesia ini telah tertuang dalam Pancasila, yaitu bertuhan, berperi kemanusiaan, bersatu, bermusyawarah, dan berkeadilan. Dari kesimpulan syarahan yang kami sampaikan, kita dapat memetik yang yaitu pendidikan karakter ini sangat amatlah penting dalam menjalankan bangsa dan negeri ini. Serta pendidikan karakter dapat membangun dan dapat memajukan dan menjayakan negeri Indonesia tercinta. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Beauty is not includes the adornments. Beauty is with knowledge and character. Sesungguhnya kecantikan itu bukan dari pakaian, tapi kecantikan itu dari ilmu dan adab. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.